Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mutiara Febriani dengan NIM A01324066. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program layanan kesehatan di Indonesia dan di Swiss. Program layanan kesehatan di Indonesia saya mengambil tema dengan program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan PKH. Sedangkan program layanan kesehatan di Swiss saya mengambil tema Program Kesejahteraan Sosial untuk Keluarga. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun dengan tujuan yang sama. Selain itu, terdapat tujuan utama dalam program layanan kesehatan ini. Di Indonesia sendiri, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat. Sedangkan di negara Swiss, terdapat tujuan yaitu untuk mendukung keluarga dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui jaminan sosial dan sistem pajak yang progresif. Nah, kedua program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial. Fokus program ini adalah pada keluarga yang rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Terdapat pula fokus pada keluarga yang rentan. Nah, yang pertama, program Keluarga Harapan di Indonesia. Nah, fokus pada keluarga rentan ini di Indonesia sendiri memprioritaskan pada keluarga miskin dan anak-anak atau balita dan ibu hamil yang membutuhkan bantuan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan di negara Swiss menargetkan seluruh warga negara termasuk keluarga dengan penghasilan menengah melalui tunjangan anak dan subsidi perawatan. Kedua program ini menargetkan keluarga yang rentan, kemudian memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi ketidaksetaraan, dan memastikan perlindungan sosial. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kemudian, terdapat perbedaan pendanaan dan sumber daya. Di Indonesia sendiri dengan program PKH, terdapat anggaran dari negara yang dialokasikan untuk bantuan sosial berasal dari pajak dan sumber pendapatan negara lainnya. Sedangkan pendanaan di negara Swiss sendiri, anggaran dana berasal dari sistem pajak progresif dan kontribusi warga negara dalam bentuk sosial seperti asuransi kesehatan. Pendanaan program di Indonesia berasal dari anggaran negara, sementara di Swiss dari sistem pajak progresif. Swiss memiliki sumber daya yang lebih besar dan kebijakan pajak yang tinggi untuk mendukung kesejahteraan sosial keluarga. Kemudian, terdapat perbedaan penerimaan manfaat. Di Indonesia, dengan sistem PKH ini ditujukan untuk keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sebagai keluarga miskin dan rentan. Sedangkan di Swiss, sistem kesejahteraan sosial lebih inklusif dengan target pemberian manfaat yang tidak terbatas pada keluarga miskin saja. Kemudian, PKH di Indonesia menargetkan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS. Sementara program di Swiss lebih universal, mencakup seluruh warga negara termasuk keluarga berpenghasilan menengah. Kemudian, ada pula perbedaan kondisi dan syarat. Yang pertama, dari program PKH di Indonesia, bantuan dikaitkan dengan tindakan yang diharapkan meningkatkan kualitas hidup seperti
anak bersekolah dan ibu melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian di negara Swiss, keluarga atau individu harus aktif mencari pekerjaan jika menerima tunjangan pengangguran. Sistem di negara Swiss ini lebih universal tanpa mengaitkan bantuan langsung dengan syarat tertentu. Kemudian, terdapat perbedaan pendekatan. Di Indonesia sendiri dengan sistem program Keluarga Harapan, ini memiliki basis bantuan langsung tunai yang disalurkan kepada keluarga miskin dengan harapan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian, di negara Swiss, memiliki basis jaminan sosial dan proteksi sosial yang luas, dengan fokus pada pencegahan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. PKH di Indonesia menggunakan pendekatan bantuan langsung tunai, sementara di Swiss menggunakan pendekatan jaminan sosial dan proteksi sosial yang luas untuk mencegah kemiskinan. Jadi, kesimpulan pada program antara program layanan kesehatan di Indonesia dan di Swiss, yaitu di Indonesia dan Swiss memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program layanan kesehatan. Pembedaannya terletak pada cara penyaluran bantuan dan dukungan sosial. Program Keluarga Harapan di Indonesia lebih bersifat bantuan langsung dengan syarat, sementara program di Swiss lebih universal dengan jaminan sosial yang luas. Kedua negara memberikan dukungan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Meskipun berbeda, kedua program negara ini berupaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengurangi kemiskinan di negaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.